Tuhan, hati kami siap menyambutmu dalam ibadah saat ini. Bersoraklah, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sambut Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdiri untuk memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah saat ini. Semua disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari Jemaat 161 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus di dalamnya. Marilah kita menyambut Dia sambil mengenang peristiwa yang menyelamatkan kita itu.
Kedatangan Yesus ke Yerusalem disambut oleh banyak orang dengan penuh semangat, seperti yang dituturkan kitab suci. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menempatkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Hosana, Hosana, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Allah hadir bagi kita. Mari kita ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera Allah, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita puji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ke-6. Supaya ku diangkat
keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita diam sejenak, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku juga kegagalan-kegagalan kita dalam melakukan firman Tuhan. Kita mengaku semua itu di hadapan Allah. Tetapi juga dalam perjalanan kehidupan kita juga kemudian membangun komitmen untuk memperbaiki itu semua. Saat teduh. Saat teduh selesai, kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Kami berjanji tidak berbuat dosa lagi dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, 3, dan 4. baca terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11.
Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Doa pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Kakak Rama. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Nya. Kiranya firman ini bisa menjadi pelajaran bagi hidup kami, jadi pedoman bagi hidup kami, dan bisa jadi terang bagi jalan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, baik keluarga yang berkati Tuhan. Khotbah kita hari ini kita akan nonton video khotbah yang dikirim oleh Sinode pendeta, yang disampaikan oleh pendeta BA jadi Pakanyangi. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah ke-7 hari ini, saya memberi tema pemberitaan Minggu Palmarum, Minggu penuh kerendahan hati untuk hidup berkemenangan iman di dalam Kristus Yesus. Tema pemberitaan ini terinspirasi dari tema GPI Papua, Sinode GPI Papua, tema mingguan, rendah hati seperti Kristus. Pertanyaan bagi kita ialah, mengapa kita harus rendah hati? Untuk apa kita bersikap rendah hati? Secara universal atau secara umum, manusia ingin selalu diakui, dihargai, dan dihormati. Secara logika, hal ini sangat wajar, apalagi berhubungan dengan status sosial seseorang, prestasi yang diraihnya, potensi diri yang ia miliki. Karena itu, tentu ia layak mendapat pengakuan, penghargaan, dan penghormatan. Dalam realitas kehidupan keseharian kita, sering terjadi ada orang yang justru gila hormat, selalu ingin dihargai, bersikap sombong, angkuh, lupa diri dan lupa daratan,
karena jabatan tertentu atau status sosial yang ia miliki. Pertanyaan lanjutan ialah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Apa seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Saat memiliki status sosial yang mumpuni, jabatan tertentu di tempat kerja dan usaha kita yang tinggi, mari kita belajar dari sikap Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus, dalam teks bacaan firman kita tadi, Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Minggu Palma atau Minggu Palem adalah minggu terakhir, minggu ke-7 dari masa raya Prapaskah atau minggu peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang Jumat Agung, kematian Yesus, dan juga Paskah Kristus yang akan kita rayakan tahun ini 10 April 2020 Jumat Agung atau kematian Yesus, dan 12 April 2020 Paskah atau kebangkitan Yesus. Daun palem memiliki beragam makna di kalangan masyarakat Yahudi khusus di kota Yerusalem. Secara umum memiliki simbol kemenangan yang digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Yesus sering juga menghubungkan daun palem ini sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Karena itu saat masuk Yerusalem, Yesus disambut begitu sukacita oleh halayak ramai. Bahkan dengan cara yang luar biasa, mereka menebarkan daun palem dan juga pakaian mereka di tanah sebagai cara mereka mengapresiasi, menghargai kehadiran Yesus yang mereka anggap sebagai Raja baru atas kehidupan mereka. Ada yang berteriak Hosana. Teriakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Raja Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Inilah cara mereka memproklamirkan atau mengumumkan eksistensi Yesus sebagai Raja baru mereka, yang mereka anggap dapat membebaskan mereka dari tirani kerajaan Romawi pada waktu itu, yang begitu memberatkan kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Tetapi teriakan Hosana yang dalam istilah Ibrani Hosiana, yang berarti tolonglah, selamatkanlah kami sekarang ini, adalah sebagai bentuk permohonan mereka kepada Yesus supaya mereka memperoleh keselamatan atas tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Menarik bahwa dalam tulisannya kepada jemaat Tuhan di Filipi, Rasul Paulus memberi persepsi teologis tentang standar sederhana berperilaku rohani demi menjaga keseimbangan dan keutuhan hidup bersama selaku orang-orang percaya. Mengapa Paulus sangat atau merasa penting mengingatkan hal ini kepada orang-orang Kristen di kota Filipi, yaitu rendah hati seperti Yesus? Paulus tentu memiliki alasan. Pertama, secara eksternal orang-orang percaya pada waktu itu mengalami penganiayaan dari mereka yang tidak menyukai status kekristenan mereka. Yang kedua, secara internal, Paulus menangkap bahwa ada perseteruan justru yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen di kota Filipi pada waktu itu. Paulus menegaskan eksistensi Yesus sebagai anak Allah, sanggup meninggalkan ketinggian tahtanya, turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba,
menjadi sama dengan manusia. Ia rela menderita, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan dari manusia dan Tuhan. Inilah manifestasi pembuktian betapa Allah begitu sangat mengasihi manusia dan Tuhan. Inilah rasa empati Allah mengambil bagian dalam kehidupan dunia dan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh dunia dan manusia, memberi jalan keluar terbaik bagi mereka yang percaya kepadanya, yaitu peluang keselamatan karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi Paulus, Yesus yang mengosongkan diri identik dengan menyangkal keilahiannya. Yesus tidak status quo, mempertahankan jati dirinya dan mengabaikan keselamatan dunia dan manusia. Yesus justru datang ke dunia, menanggalkan ketinggian tahtanya, menghadirkan transformasi spiritual. Ada nilai-nilai baru yang luar biasa, nilai baru kerohanian yang Yesus tawarkan kepada dunia dan manusia supaya bisa diselamatkan, yaitu rendah hati. Yesus juga merubah mindset, cara berpikir mereka yang status quo selama ini terhadap jabatan-jabatan duniawi, yang selalu melegalkan status dan jabatan itu dan mengabaikan orang lain. Yesus tidak melegalkan jabatan dan status keilahiannya. Yesus merubah cara berpikir bahwa status keilahiannya, kehadirannya dalam dunia ini adalah supaya mengangkat harkat dan martabat manusia kembali pada posisi yang semula yang diberikan oleh Allah sebagai ciptaan yang mulia, yang bisa menjadi mitra Allah dalam rangka menyelamatkan. Sampai di situ yang kita mau ambil adalah makna adalah Yesus sudah kasih contoh. Yesus ini kan anak Allah. Untuk apa dia turun sengsara di dunia? Tadi malam Bapak sudah kata, ya kan? Kalau orang itu senang-senang di sana, untuk apa? Kan begitu. Orang ada enak-enak makan mie goreng enak-enak ini untuk apa mau bagi di review, kan begitu? Iya kan? Tuhan kasih contoh bahwa revialim tidak boleh pikir diri sendiri. Jadi kalau makan sesuatu ya baku bagi dan kata itu kan itu yang Tuhan mau. Toh? Gimana? Iya kan? Jadi ini contoh yang Tuhan Yesus kasih yang perlu kita tiru. Kita tidak boleh sombong, ego, pikir diri sendiri. Tadi nanti bilang status quo itu. Harus pikir juga orang lain. Ya. Karena orang lain juga diharuskan untuk harus pikir kita juga. Ya kan? Di jalan raya kalau tidak baku pikir, satu tidak pikir yang lain, baku aja saja. Baku tabrak saja, satu buat dia menang. Berarti trik-trik tabrak itu untuk hancur-hancur. Ya kan? Ada ya? Jadi tidak bisa, ini saya punya. Ini saya punya. Nah, trik saja bakalan. Itu Tuhan Yesus bilang tidak boleh. Oke, lanjut. Alam semesta menjaga, merawat, dan menghadirkan situasi harmonisasi antara makhluk satu dengan makhluk yang lain dalam kehidupan. Ada kata harmonis. Ini tombol ini
Ada hitam, putih, hitam, putih. Hitam dan putih itu beda kah sama? Beda toh? Tapi kalau tinggi semantap berarti bunyinya harmonis. Toh? Kalau dimainkan Rama putih, Revi hitam, beda toh? Rama rambut lurus, Revi rambut keribu toh? Nah. Tapi kalau hidup baik-baik harmonis toh? Harmonis itu yang Tuhan mau harmonis itu lain sayang lain mengerti lain, satu lapar satu ada makanan harus kasih dong. Oke lanjut. Dan bersama dengan sifat rendah hati satu terhadap yang lain. Hati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal khotbah ini saya telah mengatakan bahwa Minggu Prapaskah ke-7 adalah Minggu Palmarum atau Minggu Palem, di mana tema rendah hati seperti Kristus yang disuarakan oleh Sinode GPI Papua menginspirasi kita. Bagaimana cara menghadapi dunia kita sekarang ini yang sangat memprihatinkan dengan situasi ancaman COVID-19 atau coronavirus yang mematikan. Pemerintah telah menyerukan social distancing atau jaga jarak di dalam relasi sosial kemasyarakatan. Gereja dalam hal ini GPI Papua juga dengan sungguh-sungguh mendukung apa yang menjadi seruan pemerintah tersebut. Sebagai pimpinan lembaga, Sinode GPI Papua telah menyerukan supaya warga jemaatnya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi seruan pemerintah, antara lain menjaga jarak atau social distancing dalam relasi kemasyarakatan setiap hari kehidupan mereka. Ibadah-ibadah kita sementara bukan ditiadakan tetapi dialihkan ke rumah-rumah kita sebagai rumah-rumah doa pribadi dan keluarga kita, sebagai tempat-tempat strategis untuk menopang secara holistik, secara utuh keberadaan kita sebagai lembaga gereja yang besar, yaitu GPI Papua sebagai rumah bersama kita. Jadi tidak ada salah jika kali ini doa dan ibadah-ibadah kita terfokus pada rumah-rumah tempat kita bergumul dan menjalani kehidupan kita. Rumah-rumah tempat selama ini kita menopang gereja secara utuh. Karena itu kita tidak perlu memperdebatkan apa yang menjadi solusi yang disampaikan, kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan gereja kita. Mari kita bersikap rendah, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Rendah hati artinya patuh kepada seruan pemerintah dan pimpinan gereja kita. Rendah hati artinya dengar, dan tidak sebatas dengar, tetapi juga dengar-dengaran melakukan seruan pemerintah dan pimpinan lembaga gereja kita. Rendah hati juga artinya menunjukkan sikap loyalitas dan dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga pimpinan gereja kita. Rendah hati artinya berkomitmen penuh, teguh untuk taat dan patuh melakukan apa yang terbaik demi keselamatan kita bersama. Bukan melihat kepentingan diri kita sendiri, egoisme kita sendiri, tetapi memandang juga keselamatan orang lain melalui langkah-langkah kecil yang kita lakukan demi menghadirkan dampak besar bagi keselamatan kita bersama. Inilah cara sederhana yang dapat kita maknai
juga mengisi Minggu Sengsara ke-7 dalam rangka kita menyatakan sikap rendah hati untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, jadi pelajaran kita hari ini tadi sudah dibilang adalah sesuai tema kita, yaitu apa tadi tema dari sini? Rendah hati seperti Kristus. Karena Yesus rendah hati, makanya beliau mau mati sengsara, mati untuk menanggung dosa, menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Ya kan? Kita harus, kalau pembacaan tadi dia judul apa? Bersatu dan merendahkan diri. Ya. Bersatu itu artinya membangun kebersamaan, persekutuan, mulai dari yang kecil-kecil, bersatu dalam hubungan adik kakak, saudara, terus makin besar, teman-teman sekolah, teman-teman ya sesama orang lain. Bersatu itu artinya tadi Bapak Pendeta bilang empati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau dulu Revi di TK, Revi makan, teman di sebelah tidak makan, toh nasi kuning toh? Ya. Lalu Revi minta untuk bapak dan mama tiap di sekolah beli nasi kuning harga berapa? Masih nggak lupa? 10.000. Alasannya karena harus makan dengan teman. Nah itu yang Tuhan Yesus mau, harus begitu. Itu namanya hidup bersama-sama. Jadi tidak sombong, tidak ego, lihat aku melapar kaki tidak terserah, yang penting saya kenyang, tidak boleh. Bersatu dan rendah hati. Tidak bisa bilang bersatu tapi tidak rendah hati, itu satu paket. Kalau sudah bersatu berarti kan beberapa orang berkumpul menjadi satu, menganggap semua orang lain adalah bagian daripada kita, berarti kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, harus rendah hati. Karena selain kebutuhan kita, ada kebutuhan orang lain juga. Ya tak? Bukan kita saja yang lapar, tapi orang lain juga lapar, kan begitu? Bukan saja kita yang butuhkan, tetapi orang lain juga membutuhkan. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada catatan-catatan di liturgi yang dari gereja itu, di halaman terakhir itu kan ada, nanti baru dibacakan pesan-pesan bertiga. Penekanannya pada itu, menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus rendah hati. Mari kita berdiri dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Ya, mari kita lakukan hati, tenangkan hati. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu di pagi ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga rumah tangga milik-Mu Tuhan, kami mengucap syukuran berterima kasih Tuhan atas penyertaan, atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau boleh mengantar kami memasuki hari-hari kami memaknai minggu sengsara yang ke-7. Dan percaya Tuhan bahwa tanpa campur tangan-Mu kami tentu tidak bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu Tuhan, segala ungkapan syukur dan terima kasih kami serahkan, kami bilangkan hanya kepada Dia Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, dari bahwa kami orang-orang berdosa dalam menjalani hidup kami, banyak salah, banyak kami mendukacitakan hati Tuhan, hati sesama kami. Kami mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan, Tuhan berkenan kepada kami. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami satu persatu, tapi juga kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan Engkau kenal kami dengan segala gumul kami. Tuhan jawab seperti perintah semua. Dan berdoa untuk semua orang yang punya kami, orang tua-tua kami, papa dan mama kami, baik yang ada di Papa, di Akon, juga di kampung halaman kami di waktu ini di tanah-tanah rantai pelaku. Saudara bersaudara kami dengan keluarga mereka, Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami, gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, terutama gereja Presbyterian di Papua. Tuhan berkati para pimpinan kami dan segala tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati mereka, lewat mereka Tuhan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan atas segala pelayanan yang mereka kerjakan di gereja lembaga gereja Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, secara khusus kami doakan jemaat kami, jemaat Kudus Papua yang Wago. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami semua, para pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, dan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani, juga semua umat-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk musibah yang sementara ini menimpa seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, virus corona ya Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa musibah ini boleh terjadi atas izin ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin. Dan kami yakin bahwa Tuhan Engkau punya rencana, Engkau punya maksud di balik peristiwa musibah ini. Begitu ya Tuhan,
serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami. Engkau kuatkan pemerintah kami, Engkau kuatkan orang-orang yang berkompeten dalam menangani musibah ini. Biarlah Engkau kuatkan kami semua, supaya kami mampu untuk menjalani masa-masa sulit ini. Dan biarlah maksud Tuhan di balik peristiwa ini boleh kami rasakan, boleh kami alami seturut dengan kasih Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan dari Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan-Mu selalu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, jika ini yang Engkau mau, ini yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, walaupun hati kecil kami merindukan kehadiran persekutuan kami di rumah-Mu yang kudus di gereja, dalam beribadah setiap harinya. Tetapi jika yang Tuhan inginkan adalah puji-pujian, penyembahan yang harus kami naikkan kepadamu dari bilik-bilik rumah kami masing-masing, maka Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami lakukan ini dari saat ke saat. Berkati kami, keluarga rumah tangga kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menjadikan keluarga kami, menjadikan rumah kami rumah berdoa dan rumah penyembah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang boleh kami ikuti melalui media YouTube yang disiapkan oleh Sinode GPI Papua. Tuhan berkati para hamba-Mu supaya mereka terus punya kemampuan untuk mengembangkan media-media ini untuk pengembangan pelayanan. Tuhan berkati firman-Mu ini yang sudah boleh kami renungkan, supaya kami mengerti, kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami hari-hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa di sorga, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati persembahan syukur ini supaya berguna bagi pekerjaan pelayanan pekerjaan jemaat dan wakil. Biarlah Tuhan Engkau juga ajar kami untuk bukan saja memberikan persembahan dalam bentuk uang seperti ini, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain, waktu, pikiran, tenaga, bahkan hidup kami. Engkau ajar kami supaya kami persembahkan semua Tuhan kepada Dia. Kami Tuhan, dan segala syafaat, segala syukur dan penyerahan hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akan menghadiri doa ini dan mengucapkan doa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi dari pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Berterima
Yesus, berkatilah persembahan syukur kami ini, agar dapat dikelola dengan baik, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita semua disilakan berdiri. Pada kita kalau terakhir, kita akan menjalani perjalanan hidup kita, menjalani penghayatan kita pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 saat ini, sebelum kita masuk Paskah. Dan ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu dan senantiasa menyertai kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Duduk, satu dulu. Satu selesai, belum dipadamkan. Baru ya? Baru belum selesai. Untuk lagu jabat tangan, mari kita menyanyi bersama jemaat 344.